timbangan. Jadi ada berapa gelas ini? Ada 18. Terus? Yang 4 gelasnya sama biji kacang hijau, yang 4 gelasnya padi. Media tanamnya pakai tanah? Itu. Tanah apa itu? Tanah hitam. Tanah liat. Dicampur sama itu ya? Dicampur sama Oke. pupuk apa enggak? Dicampur sama pupuknya sapi dan sekem. Oke. Sudah disiram kan? Sudah. Silakan ditanam bijinya. Kira-kira mau ditanam berapa biji? Per gelas? 4 biji Bu. Karena ininya 4 ini. Berarti satu gelas itu berapa biji? Coba ditanam sekarang. Kalau misalkan udah terlalu sedikit tambahkan nggak apa-apa, jadi 6 atau 5. Hitung Fatah. Hitung Fatah. Tapi kalau Garbu. atau buka dulu. Nah, ini kita tanam. Kita terus kemarin. 10. Kontong bola na tanong yung tigakas. Yan. Berapa jumlahnya berarti? 10 biji. Dipetik naik. Nanti kadang hijaunya juga 10 ya. Sekarang menanam kacang hijau. Zernya ini kelihatan ya. Zernya ini kelihatan. Tanah atap di sini. Betul. Kang Rosera. Sudah 10. Ya, Nah, terus gimana kan ini? ditutup dengan plastik yang berwarna. Iya. Berarti variabel bebasnya perbedaan warna plastiknya. Iya Bu. Ini tak Diukur tiap hari nanti ya. Berarti kalau diukur maksudnya dibuka, nggak bisa dimasukkan. Nah, enggak. Nanti tiap hari disiram. Kalau satu gelasnya itu disiram 5 mili, berarti semuanya tetap 5 mili. Terus penempatannya ditaruh di mana nanti? Panas. Di panasnya, di mana panasnya itu? Di sini, yakin dah hilang. Nanti di kamar dipindah ke kamar. Diukur tiap hari selama 7 hari, jangan lupa disiram tiap hari. Plastiknya jangan lupa Dibuka Bu. Plastiknya jangan lupa Buka. bolongin. Bolong. Bolong. Jadi dikasih bolongan itu plastiknya di atasnya. Bu, apakah dibuka? Ya tidak. Dibuka itu kalau cuma diukur sama dikasih air. Oke. Dibuka plastiknya. Kita bukanya. Kena tangkin minyak aja deh. Ada pertanyaan tak? Kalau nggak ada, ya selesaikan ini bukan. Yang sekarang dibolongin. Mari harusnya muka gitu pas tutup kemarin. Yuk. Jeep. Jeep. Iya.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni dan di sebelah saya Firhan Bata dan di sebelah kiri saya Uzani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang praktikum pertumbuhan perkecambahan pengaruh perbedaan spektrum warna pada biji kacang hijau dan biji padi terhadap kecepatan dan perkecambahan. Langsung saja ke bab 1, pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu ada 3. 1. Latar belakang 2. Rumusan masalah 3. Tujuan pembahasan. A. Latar belakang. Perkecambahan adalah proses awal pertumbuhan suatu tumbuh, terutama pada tumbuhan berbiji, sehingga tumbuhan yang nilai jual saat ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Maka perlu kira-kiranya kita untuk mempengaruhi cara tanam dan pertumbuhan serta perkembangan perkecambahan, misalnya yaitu biji kacang hijau dan biji padi. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri merupakan hasil interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Faktor yang terdapat dari dalam antara lain sebagai titik dan hormon yang berangsang pada pertumbuhan. Sedangkan faktor luar adalah lingkungan. Potensi genetik ini hanya akan berkembang jika ditunjang oleh lingkungan yang cocok. Dengan demikian, sifat yang ditampilkan oleh tumbuhan merupakan gabungan faktor genetik dan faktor lingkungan secara bersamaan. Kacang hijau adalah tanaman golongan atau legum antara suku fastback yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting di Indonesia. Dan padi merupakan tanaman spesies berumur panjang, yaitu antara 3 bulan berwarna yang tumbuhnya tegak. Tinggi tanaman kacang hijau 25-130 cm. Tanaman ini disebut backbend grand gram atau golden gram. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah kedua tanaman perkecambahan tersebut memiliki pertumbuhan yang sama, maka kami memilih judul perbedaan spektrum warna pada biji kacang hijau dan biji padi. Dalam pertumbuhan dan perkembangan, untuk kami amati sehingga harapan nanti ada data lihat tentang perbedaan pertumbuhan keduanya. B. Rumusan masalah. Dalam makalah ini, rumusan masalah yang akan kami teliti adalah bagaimana perbedaan spektrum warna pada biji kacang hijau dan biji padi dalam pertumbuhan dan perkecambahan. C. Tujuan pembahasan. 1. Agar dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan tanaman kacang hijau dan biji padi. 2. Agar membaca dapat mengetahui perbedaan dan perkembangan tanaman kacang hijau dan biji padi. Bab kedua, tujuan pustaka, yaitu ada 2. 1a. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta perkecambahan. B. Hipotesis. A. Pengertian pertumbuhan dan perkecambahan serta perkecambahan ada 2 macam. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. 2. Perkecambahan. Pertumbuhan dan perkecambahan dibagi menjadi 2. A. Pertumbuhan dan perkembangan secara umum. B. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. A. Pertumbuhan perkembangan secara umum. Setiap makhluk hidup pasti akan tumbuh dan berkembang. Dalam biologi, pertumbuhan mengacu kepada proses fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam pertumbuhan sel-sel dalam tumbuhan makhluk hidup bertambah banyak. Hasil jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Berbeda dan dengan pertumbuhan perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Namun jika manusia dan hewan proses pertumbuhan dan perkembangan diawali dengan embrio, maka pada tanaman proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan akan berkembang menjadi tanaman kecil hingga usia tertentu dengan bentuk bunga dan buah sebagai alat perkembangbiakan. B. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan pada tanaman terjadi di daerah sistematik yang terletak di ujung batang.
Daerah meristematik adalah bagian tanaman yang mengandung jaringan meristem. Proses pertumbuhan tanaman pun dibagi menjadi dua. Menurut Ariganto menyebutkan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuh masih berupa embrio. Jadi meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas jaringan oleh meristem sekunder. Contohnya jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium pada batang, tumbuhan kotil dan Episnophrem. Sel-sel jaringan kambium senantiasa membelah pembelahan ke arah dalam membentuk iklim atau kayu, sedangkan pembelahan ke luar membentuk flom atau kulit kayu. 2. Perkecambahan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan embrio dan komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Dalam perkecambahan dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahapan perkecambahan dan macam-macam perkecambahan. A. Tahapan perkecambahan. Perkecambahan biji hubungan dengan aspek kimiawi. Proses penyerapan cairan pada biji terjadi melalui mikrofil air yang masuk ke dalam kotiliden yang membengkak. Pembengkakan tersebut pada akhir menyebabkan pepecahan testa. Semua proses tersebut memiliki energi. Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat proses respirasi. Pemecahan glukosa yang berasal dari tumbuhan pasti menyebabkan biji kehilangan bobotnya. B. Macam-macam perkecambahan. 1. Perkecambahan epithelial. 2. Perkecambahan zigogial. Perkecambahan epithelial adalah apabila terjadi pembentangan luas batang di bawah daun lembaga atau zigogotil sehingga mengakibatkan daun lembaga dan kotiliden terangkat ke atas tanah, misalnya pada kacang hijau. Perkecambahan zigogial. Perkecambahan zigogial adalah apabila terjadi pembentangan luas batang teratas zigogotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiliden tetap di dalam tanah. B. Hipotesis. Adanya perbedaan tumbuhan dan perkembangan tumbuh kacang hijau biji padi selama 7 hari. Dan saya pasrahkan kepada saudara Uzani. Saya akan menjelaskan 3 metode penelitian. A. Metode penelitian menurut Sugiono dan halaman 2 adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari penanggulangan terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pengaruh pada penelitian ini peserta dilakukan membuktikan hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan menanam kacang hijau, kacang tanah di populasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah biji kacang hijau yang padi. Simple. Yaitu pertama, 10 biji kacang hijau ditanam dalam gelas plastik yang sudah dipasang pupuk organik dengan sedikit air. Yang kedua, 10 biji padi yang diletakkan di dalam gelas plastik yang sudah dipasang pupuk organik dengan sedikit
air. Variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 3 variabel yang saling berhubungan kegunaannya. Pertama, variabel bebas yaitu sinar matahari. Kedua, variabel mendekat yaitu kacang hijau dan biji padi. 3, variabel kontrol yaitu tanah, pupuk, air, plastik berwarna dan gelas plastik. C, perencanaan penelitian. Yang 1, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini bertempat di kelas 12C SMA Nasrul Tulab. Pondok pesantren Nasrul Tulab Kerajaan Lampung Sampang. Waktu pelaksanaannya adalah dimulai pada hari Senin 29 Agustus 2021 sampai dengan Kamis 6 September 2021. 2. Alat dan bahan penelitian. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut: plastik berwarna, biji kacang hijau, karet, biji padi, pupuk organik, lain. Lembar kerja Impek. 3. Cara kerja. Tambahan biji kacang hijau dan biji padi pada ke-6 kawan berwarna yang sudah berisi tanah sama bubuk. Siraman masing-masing bertambahan dengan air setiap hari dengan takaran hingga tutup balkon. Biarkan selama kurang lebih 1 minggu perkembangan tanaman itu diukur tingginya dengan penggaris panjang. Membandingkan hasil data yang diperoleh, membuat laporan tertulis dari kegiatan yang telah dilakukan. Oke, terima kasih. Saya berserah kepada pendapatan ibu. Pembahasan yang pertama adalah kawan awan yang hijau, yaitu berdoa pada hari pertama kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Yang kedua, pada hari kedua mengalami pertumbuhan dengan panjang 10 cm. Pada hari ketiga, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Pada hari keempat, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari kelima, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Pada kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari terakhir, kacang hijau ABCD tidak mengalami pertumbuhan seperti dengan pertumbuhan hari ke-6. Yang kedua, cawan B warna putih kacang hijau. Pada hari pertama, kacang hijau ABCD tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Pada hari kedua, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari ketiga, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Pada hari terakhir, kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan karena sama dengan pertumbuhan hari ke-6. Cawan C warna hitam kacang hijau. Pada hari pertama, kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Pada hari kedua, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Pada hari ketiga, kacang hijau hampir mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Dan kacang hijau CDE mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari terakhir atau hari kedua, kacang hijau mengalami pertumbuhan dengan panjang 15 cm. Kacang hijau BC mengalami pertumbuhan dengan
Dan kacang hijau D mengalami pertumbuhan dengan panjang 12 cm. Yang keempat, cawan A berwarna merah biji padi. Pada hari pertama biji padi ABCD tidak mengalami pertumbuhan secara fisik. Pada hari kedua biji padi mengalami pertumbuhan dengan panjang 12 cm. Pada hari ketiga biji padi AB mengalami pertumbuhan dengan panjang 2 cm. Biji padi C mengalami pertumbuhan dengan panjang 1,5 cm dan padi E mengalami pertumbuhan dengan panjang 1 cm. Pada hari terakhir padi A mengalami pertumbuhan dengan panjang 20 cm. Padi B mengalami pertumbuhan dengan panjang 11 cm dan padi CD mengalami pertumbuhan dengan panjang 9 cm. Yang kelima, cawan B berwarna biru biji padi. Pada hari pertama dan hari kedua padi tidak mengalami perubahan atau pertumbuhan secara fisik. Pada hari ketiga padi mengalami pertumbuhan yang panjang 3 cm. Pada hari terakhir padi mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Yang keenam, cawan C warna ungu biji padi. Pada hari pertama dan hari kedua padi tidak mengalami perubahan atau pertumbuhan secara fisik. Pada hari ketiga padi mengalami pertumbuhan dengan panjang 3 cm. Dan pada hari ketujuh padi mengalami pertumbuhan dengan panjang 4 cm. Di bab 4 yaitu bentuk. Kesimpulannya, hasil dari penelitian yang telah kami lakukan dapat ditarik sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis tentang cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau dan biji padi. Hipotesis kami yang menyatakan bahwa intensitas cahaya berpengaruh terhadap biji kacang hijau dan biji padi. Yang selanjutnya adalah saran dalam makalah ini. Pengaruh perbedaan spektrum warna pada biji kacang hijau dan biji padi terhadap kecepatan perkembangan. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki. Kita perlu banyak sekali untuk memperbaiki karya-karya kita. Oleh karena itu kami perlu proses pembuatan. Maka kami akan membuka pertanyaan. Jeda sesi pertanyaan. Jeda. Lo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sahlan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Jelaskan gimana caranya biji kacang hijau masuk ke kimiawi. Jadi di sini kita akan menjawab pertanyaan dari Sahlan, yaitu bagaimana hubungan perkembangan biji kacang hijau dengan aspek kimiawi. Proses tersebut meliputi beberapa tahapan, antara lain di sisi sekresi hormon dan enzim, hidrolisis cadangan makanan, pengiriman bahan makanan berlanjut dan hormon ke daerah tubuh atau daerah lainnya, serta asimilasi atau fotosintesis. Apakah jawaban dari kami masih kurang puas? Puas. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya Herman Ali dari kelompok 3. Di cawan warna apa kacang hijau yang paling subur? Yang kami teliti jawab yang berwarna hijau, dikarenakan yang plastik yang kami pakai warna hijau itu tidak